Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Nur Aziza dari kelas 02 SAKP 011, jurusan Akuntansi S1. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Anasil Kambut selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas video individu. Di tugas video individu ini, saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Demokrasi itu berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau khalayak dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi sendiri sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Konsep demokrasi sederhananya adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang tertinggi kekuasaan negara. Pengertian demokrasi menurut salah satu ahli yaitu C.F. Strong, beliau memberikan pengertian demokrasi yaitu demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Dan demokrasi meliputi 3 hal. Yang pertama itu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, yang ketiga itu pemerintahan untuk rakyat. Adapun ciri-cirinya demokrasi yaitu ciri-ciri demokrasi yang pertama itu memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat yang diwakilkan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dipilih dari pemilihan umum. Sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan oleh anggota DPR. Yang kedua yaitu keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan ditetapkan dengan pemerintahan berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Ciri ketiga yaitu menerapkan sistem konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penempatan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan seadil-adilnya. Ciri ketiga yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat yang harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Ciri yang kelima yaitu terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi sebagai penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintahan dapat mewujudkan keinginan rakyat. Selanjutnya itu manfaat diadakannya demokrasi di suatu negara. Yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Demokrasi memperlakukan semua orang sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan ini menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan, pendapat, dan pilihan setiap warga negara. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan umum. Semua kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat, semakin besar pula kebijakan itu mewakili keinginan rakyat. Yang ketiga itu pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat serta kesamaan kedudukan di antara warga negara. Jika ada perbedaan diatasi dengan diskusi, persuasi, dan kompromi, bukan dengan paksaan atau kekuasaan. Yang keempat itu menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan dasar seperti hak sipil, politis, berserikat, berbicara, dan lain-lain. Hak-hak tersebut memungkinkan individu untuk terus berkembang dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik. Yang kelima yaitu perubahan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaharuan, penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang, dan pergantian pemangku kebijakan dilakukan dengan cara yang santun dan damai. Selanjutnya, demokrasi yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi. Dengan itu, demokrasi di Indonesia dibagi menjadi dalam 4 masa. Masa pertama yaitu demokrasi konstitusional yang terjadi pada 1945 sampai 1950.
Di masa ini peranan parlemen dan partai sangat menonjol. Selanjutnya pada masa kedua, yaitu demokrasi terpimpin yang terjadi pada 1959 sampai 1965. Secara garis besar, masa ini menggunakan landasan demokrasi yang konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Masa keempat yaitu demokrasi pasca reformasi yang terjadi pada 1998 dan masih terjadi sampai saat ini. Pada masa ini cenderung mengalami banyak perubahan, yaitu partai politik baru-baru bermunculan dan pemilihan umum pun dilaksanakan secara langsung dan rutin untuk memilih suatu pemimpin negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa tersampaikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.